أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmatnya yang tak terhingga banyaknya, sehingga dengan nikmat itu kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita yang dengan menunaikan kewajiban itu kelak nanti mudah-mudahan Allah berikan kepada kita balasan yang berlipat-lipat ganda. Adapun ketika ada salah hilaf yang tidak kita sengaja, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan dengan tidak sengaja. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan adanya musibah yang menimpa di bulan beberapa hari yang lalu, maka kita perlu untuk selalu berhati-hati dan selalu waspada. Insya Allah sering saya sampaikan bahwa apa yang menimpa kepada umat manusia itu tidak dengan serta-merta sebagai ujian. Ya. Tapi orang kan katakan sabar, ujian. Maka sekali lagi, tidak semua yang menimpa umat manusia secara umum ataupun orang yang beriman pun itu sebagai ujian. Ya, tetapi yang perlu kita perhatikan, bisa jadi yang Allah timpahkan kepada kita orang yang beriman itu memang ujian, bisa jadi. Dan bisa jadi itu bukan ujian, tapi tamparan, teguran atau peringatan. Tapi yang pasti, kalau buat orang-orang yang ingkar itu tidak ada ujian, tidak ada teguran. Ya. Kalau orang yang kafir itu tidak ada ujian, tidak ada teguran. Kalau orang yang kafir itu satu azab. Ya. Satu ini azab. Yang kedua bisa jadi ini istidrak. Ya. Dan ada kekeliruan pula bagi semua pemahaman umat manusia. Ujian itu kalau yang gak enak ujian. Tapi yang enak itu karunia Allah, nikmat. Enggak ya? Padahal enggak juga. Kalau bagi orang yang beriman, apapun bentuknya, nikmat atau derita, ya tetap itu tadi. Maka kalau nikmat bisa jadi teguran, derita juga sebagai teguran juga, dan bisa jadi memang ujian. Karena jelas di dalam surat Al-Anbiya, surat nomor berapa? 21 ya. Ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi
tidak bahas depannya, tapi wana belukum. Allah katakan wana belukum, aku akan uji kalian bisyari, dengan sesuatu yang syar, yang buruk, yang gak disenangi, gak enak. Uji wal khairi, kebaikan pun juga ujian. Dan manusia secara umum ketika diuji keburukan lulut, kudu gak pakai tingkah. Nggih. Sapa masjid wiritane suwe khusyuk ibadah. Tenang ya. Tapi begitu diberi ujian oleh Allah dengan kebaikan, kakek macam. Mulai kakean model mangan, contoh mau biasanya noma gak kakean, dan ibunya gak pakai repot, wis terima bapak nih. Begitu rada munggah 1-2 level, ya napa? Seje wis. Nggih. Gak masakan omah. Engko refreshingnya biasa no masjid, paling no mall, mantai, no pedit gunung. Ya, dan ini, padahal ini juga ujian. Lebih banyak nggak lulus ketika diuji kebaikan. Nah, sedang orang kafir, ya pasti ujian apapun bentuknya, ketika baik ini hidrot dilulu. Kalau orang Jawa digunggu, diujo, wis sanjung terus. Apa maunya Allah? Mereka kok ya karena memang satu, dunia ini tujuan mereka. Mereka tidak punya tujuan akhirat. Makanya sering kita dengar orang ngomong wis urip sepisan ya di enak-enak, diseneng-seneng kapan maneh. Karena memang anggapan ya hidup di sini, mati selesai. Maka dunia ini sampai dikatakan laksana surga bagi mereka. Laksana surga kan mau bebas mereka, diberikan kebebasan. Maka dikatakan sana stadriju min haitsu la ya'lamu, disidrat oleh Allah min haitsu la ya'lamu, dari arah manapun yang mereka itu tidak ngerti, tidak tahu. Kemudian wa umlilahu, aku tangguhkan mereka. Apa yang tangguhkan? Azabnya. Tangguhkan azabnya. Makanya nggih umat-umat itu ono dunya koyo ya Allah. Ya apa? Wong iki gak ngene, gak ngono kok. Ngene. Kok ngene? Kok enak. Kok enak. Apa dhewe iki? Akhir banding no, gak karu-karuan poso direwangi, poso bayar sampai batuk koyo iwak lohan, nonong sekali. Yang ini aja nyata. Yang kenapa buat ini? Gak ngerti. Nanti orang iman ngomongin perlu diucap buat ini. Regede jadi hilang. Mereka biar sadar, orang beriman yang mau sebut biar sadar. Kalau jambannya kamu niku, wong iku aja ini surga dunia ini. Senang dia, iya memang Allah sudah bilang seperti itu. Kita tidak boleh silau dengan mereka. Ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Makanya selama kita hidup sebagai orang yang beriman, maka mulai kita mengikrarkan diri sebagai orang yang beriman
siap untuk diuji. Ojo siap diujo. Siap diuji tok ae. Harus siap diuji. Harus tidak bisa tidak. Harus siap diuji dengan berbagai macam bentuk. Bentuknya macam-macam. Sampai kapan ujian itu? Kalau sudah lepasnya roh dari jasad, ya itu baru berhenti. Ayo nek pun ngomong yang tadi kira-kira nek diuji terus enak nang mboten? Gak enak pancen ujian ya. Enak ujian enak nih. Ya gak enak. Hanya saja karena saking seringnya diuji oleh Allah, kemudian tambatan kuat kepada Allah, sehingga seberat apapun ujian karena ada tambatannya dan seberapa dirasa berat karena ada tambatan itu. Kok andai kan tidak ada tambatan yang pada Allah memang digelarani ya kira-kira. Untungnya kita punya tambatan kepada Allah. Dan dengan ujian itu, ketika hamba ini diuji dengan keburukan, satu, Allah itu ingin tahu bagaimana keluh kesah hamba itu. Ini lah, ketika diuji dengan keburukan, bagaimana keluh kesahnya? Ya Allah oleh sambatan. Makanya orang beriman tidak seberapa ngeluh, nggak berapa sambat. Umpama sambat toh, yo karena sudah ada contoh sambat yo niru sing dicontoh. Kayak sinten? Pak, Bu, Nabi Ayub. Ini penting kali Nabi Ayub nih. Uji kurang ya Rabbon. Notok lah pun Nabi Ayub di ujian ini. Ada ujian gaenan. Tapi Nabi Ayub mengatakan, ini masaniyal dur wa anta arhamur rahimin. Ini surat Al-Anbiya sebelah sini bawah sendiri, insyaallah. Belum buat nafal ayat ini. Di sebelah kanan paling bawah sendiri. Jadi itu nanti mau diuji ya itu. Artinya apa? Ucapan ini bukan bentuk keluh kesah. Ucapan Nabi Ayub bukan keluh kesah. Kenapa? Ini masan yandur. Allah kok dilapori. Karena Allah maha tahu. Tapi di balik wa anta arhamur rahimin. Nah, di kalimat itu Bapak Ibu sebenarnya ada panjatan doa yang luar biasa. Dengan Engkau yang maha mengetahui ya Allah, begini dan macamnya, ya sudahlah ya Allah. Cara gampangannya, kok ya teman-teman terus-terusan ya Allah pun. Dan berikan rahmat dan rahimmu ya Allah kepada wa anta arhamur rahimin. Ini panjatannya wa anta arhamur rahimin. Artinya apa? Berikan ya Allah rahmatmu kepada jadi kuning cuman nopo kasih ketokno jaluke. Betul kan kula sampean ya. Jumpa luwih diketok-ketok. Nek nabi-nabi berpatek diketokno jaluk sakjane niku jaluk tapi dengan bahasa takon, bahasa ngandani. Kadang-kadang kan enten yoga niku gak muni jaluk tapi takon. Nah, enggak ada. Kira-kira umpama jenengan ditakoni anak emak enggak ada. Pun nyandak tanggap mboten. Pasti tanggap. Jawabannya mesti macam-macam. Dia Wasila. Nah, kan jawab dia kan gitu. Gak kok langsung dia Wasila. Itu tumbas bumi. Karena itu udah tadi lagi. Tapi nopo yakin kalau diberi. Kalau
urusan Allah. Jadi banyak contoh. Nah, kadang-kadang itu, terus kayak contoh Nabi Yunus, kan, apa? Yang mengenai Nabi Yunus kan bukan hukuman ini, bukan ujian, tapi apa? Teguran, ditegur. Akhirnya dengan itu Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah dolim ya, saya dolim ya, saya melanggar ya, saya salah ya Allah. Tapi ya Allah, jangan kau biarkan aku dalam keadaan yang seperti ini. Tolong ya Allah, aku keluarkan dari kegelapan. Jalur, tapi gak diungkapkan jalur. Nah, ini bisa seperti itu dan segala macam. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimahullah, kaitannya dengan hamba ini diuji oleh Allah dengan berbagai macam bentuk ujian yang tadi diantara Allah ingin tahu keluh kesahnya ketika diuji keburukan. Kemudian ketika diuji kenikmatan, dipergunakan untuk apa? Yang kesemuanya itu endingnya Allah sengaja menggugurkan dosa dan kesalahan hamba. Ini maunya Allah. Yang berbagai macam ujian sampai datang ajal yang dimaui Allah agar hamba ini saat menghadap Allah tidak membawa sedikit pun dosa dan kesalahan. Sampai macam-macam. Kalau kita buka di bab sabar, sampai ketika Allah memberikan dosa dan kesalahan itu diantaranya, bagaimana coba nih? Kaitannya dengan ketika terjadi wabah penyakit, kan banyak orang yang pingin melarikan diri dari wabah itu. Sampai kampungku lho, meh bendino itu gak ler-ler. Pengumuman innalillahi ini. Loro terus. Ayo nampun mboten ayo. Wedina mboten. Wedina mboten. Ngunang apa kan kene. Kan tenang ya. Tapi bentuk ketawakalan kepada Allah pertama yang harus dilakukan ketika terjadi hal yang semacam itu, satu, meyakinkan kepada diri kita masing-masing, la yusibana illa ma kataballahu lana. Apapun yang dimaui oleh Allah, termasuk diantaranya wabah penyakit, tidak bakal mungkin mengenai kita kecuali kalau kena. Itulah memang sudah menjadi ketentuan Allah. Harus yakin kena, ya wis takdir Allah. Tapi Bapak Ibu tidak langsung serta-merta dengan serta-merta terus takdir tok diboten. Tapi napa harus diawal dengan ikhtiar. Napa ikhtiarnya? Di antaranya, bukankah Rasul pesan kepada kita di waktu pagi dan petang, di antaranya minimal muawwidhataini, gitu betul? Minimal kan muawwidhataini, minimal, saya bicara minimal. Maksimalis sama bocor, pakai doa waktu pagi petang nih. Minimal kan muawwidhataini. Lah di muawwidhataini itu diantaranya min syarri ma khalaq, berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk. Kan betul ya? Makhluk yang mana? Makhluk yang
memanjatkan doa atau zikir yang sudah diajar oleh Rasulullah, yakin dengan ini sejahat apapun makhluk tidak mungkin mengenai kita, kecuali kalau memang sudah menjadi ketentuan Allah. Saya ngerti paham ya? Dan menjadi ketentuan Allah. Ya wes ya. Ikhtiar sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan. Yang terakhir bertawakal kepada Allah. Termasuk diantaranya misalnya terjadi seperti itu, ikhtiar yang lain adalah apa? Diatur oleh Rasulullah. Ketika di satu tempat tinggalmu itu, kata Rasul, terjadi wabah, maka yang berada di lingkup daerah itu jangan melarikan diri. Ya, tidak boleh. Gula kene, gak kene, diantaranya di ikhtiari lingkungan. Ikhtiar zahir maupun ikhtiar batin, kemudian berserah sepenuh hati kepada Allah. Kemudian yang luar tidak boleh masuk. Aku tak lulur ya, gue kena wabah, gue lah mati syahid. Tidak boleh. Melarikan diri juga tidak boleh. Nah, ini dia. Kenapa? Yaitu balik lagi, memang Allah sengaja utus. Adanya wabah itu memang merupakan terkaitnya dengan wabah itu. Nah, Rasul mengatakan begini, bagi sebagian orang itu memang ada. Jadi kembali lagi, sebagian orang ini memang Allah sengaja azab mereka. Ketika Corona kemarin loh, Corona kan banyaknya loh, panik tau ya, ketakutannya luar biasa tak ya, iya, wedi sampai pun saya sakit wedi nih, sirene yang bulan gak oleh munekno, apa tuh ya? Kemudian di perkampungan kan sering kali ada innalillahi, tidak boleh umumkan, saking takutnya. Padahal sekali lagi umumkan berita kematian itu kan satu sisi memang tidak boleh, di sisi lain Rasulullah memberi contoh. Nah, ini satu sisi memang Rasul melarang, tidak boleh mengabarkan kematian. Tapi Rasul sendiri memberitakan kematian, maka di sini kita harus bisa mengambil ibro, mengambil jalan tengahnya. Kenapa sih Rasul kok ngelarang memberikan kematian, tetapi Rasul sendiri kok pelaku? Nah, ini harus kita cari permasalahannya. Jadi tidak langsung dikebiau-biau, woi gak oleh, salah ngabarin kematian. Nah, ini kita harus tahu juga. Malah Rasulullah memberitakan kematian itu kan selesai sholat subuh diantaranya. Ini saudaraku yang di Habasah meninggal begini, akhirnya Rasulullah mengajak. Ini berarti apa? Memberitakan. Nah, ini maka memberitakan di sini kaitannya dengan supaya umat ini segera menunaikan
kewajiban-kewajibannya nopo diantaranya, walaupun tidak semuanya, memandikan, mengkafani, menyolat, kemudian mengantar. Nah ini kewajiban. Gak oleh karena nang kuburan sapa sing ketero. Akhirnya kudu lewat HP. Oh ini iya saiki ono HP zaman sudah biar ono HP. Dari mulut ke mulut. Jadi dengan sarana itu bisa dimanfaatkan oleh bulan sampai nopo poro-poro. Ya sing gak oleh kan gak jadi udah kalau bahasa kula nggih kayak sing ngene ora satu halaman penuh yo apa manfaate iki. Umat ini wis wingi menisuk naik cetak nopo disebar apa hubungan karo sing mati. Kalau apa-apa. Nah itulah yang tidak boleh. Itu dihabarkan biar segera nopo muslim mukmin menunaikan kewajibannya gitu mau diantara. Ya. Jadi sekali lagi adanya wabah itu kaitannya dengan sabar bagaimana. Dan memang Allah memberikan azab bagi sebagian orang dan bagi sebagian yang lainnya ini bukan azab tapi rahmat. Ya nopo nyikapan ini. Nah, maka yang takut mati tidak punya persiapan ya gelisah nggak karu-karuan. Bahasa medis dengan ketakutan akhirnya imunnya semakin menurun, gampang kena. Maka sekali lagi memang sebagian orang ini ada makanya azab ini kan bukan hanya di neraka. Kalau orang yang ingkar itu sering kali saya sampaikan di mana-mana tempat. Kalau orang yang ingkar itu diazab oleh Allah ketika hari ini di dunia ini pun diazab. Nek wong iman mulai hidup ini sudah diberi rahmat oleh Allah. Walaupun ketika di dunia mereka itu diazab, bukan fisiknya yang diazab, tapi nopo mentalnya, batinnya yang diazab oleh Allah. Jadi hidupnya nopo terbelenggu, nggak nyaman, gelisah, stres dan macam-macam. Apalagi ketika ada kekuatan ini, waduh, peduli muatok pada ditakuti berlari ya tetap nek wayahe mati ya mati. Kul innal mautal ladzi tafiruna min fa innahu mulariku. Berlari kemanapun dengan berbagai macam ikhtiar berobat ya tetap mati. Mergo napa wis wayahe. Mereka takut sudah. Ya. Maka diazab mereka di dunia. Nek kula tok ae sampeyan ndelok kaya kok napa? Enak apa iki ya? Omahe wapi mobile kota bagi iso kelenceran saweneng tok. Tasane gak seneng wis seneng. Betul lah ya menghibur diri mereka. Mereka tuh menghibur diri. Sampai mulai sing sudut pandangnya beda. Mereka itu ya Allah gelisahnya luar biasa. Makanya diada. Maka diataubah dikatakan Allah. Ada yang fala, ada yang wala. Ada wala itu jibka amalu wa kalian jangan takjub berharta dan anak-anak mereka. Kenapa? Allah hendak menghukum mereka dengannya tadi dihukum. Maka dengan usahanya mereka takut nopo bangkrut dan
diperbut, pikirannya yang dihukum kan. Itu ketika di dunia. Nah, kemudian seterusnya kate mati tambah nopo Pak Bu wong sing dolim-dolim kate mati tambah nopo tambah loro umene tambah luwih nemen katimbang uripe loro. Makanya mereka minta ditunda dan macam-macam. Begitu lepas roh sudah meninggal beneran, mereka semakin menderita lagi. Makanya minta kembali hidup ke dunia, tapi gak iso. Terus ini sampai dikubur maksar, puncaknya di neraka. Itu puncak azab. Lawang iman beda nang donya, nyaman-nyaman saja. Kenapa? Ya, sudah meyakini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis. Jadi ini nikmat. Nah, ini kalau dunia tidak pernah mengeluh. Kalaupun kena sesuatu mengeluhnya niru Nabi Yunus, niru Nabi Ayub, niru Nabi Adam dan seterusnya. Nek kaya kene enek ya nyontoh sinten Nabi Sulaiman. Aja nyontoh Korun. Kok nyontoh Korun kok. Nabi Sulaiman kan ya apa? Hadza min fadli Rabb, ini karunia. Allah karuniakan ini padaku berkat aku Nabi, berkat aku penguasa. Tapi Allah karuniakan padaku dengan karunia, Allah uji aku dengan karunia ini. Apakah dengan karunia ini aku bersyukur atau malah kufur? Akhirnya apa? Karena sadar tambah dekat kepada Allah. Sadar dunia nyaman, kate mati ya Allah tambah iso mengser. Jadi kan nami ningali tiang kampung dengan Allah sing mlebu ketok ya Allah kaya semsem seneng sing lanang ya Allah kok tambah ganteng bersih wah iki ya Allah ketok wah ayu itu tahu artinya ya? Kenapa? Karena ditunjukkan tempatnya. Tadi mati seneng beda perlakuan ini kan waktu ya. Malaikat nang sing dolim waktu perlakuan nang sing apik, malaikat mau nyambutnya aja loh kok sopan. Datang lebih dulu mengucapkan salam coba. Kalau zaman kan kepeduk gak salam, malaikat dikati ngarani jabut nyoba resik salam disik. Cuma kalau zaman gak kumpul mulai kira-kira kok tonggone ngono salami karo malaikat gak kumpul. Ya paling perebut nangis nek ngono ae. Salam dulu. Jadi kan tinggal nih surat An-Nahl surat 16 nih. Sebelah kiri agak bawah nih, kiri agak bawah baris ke 6 nih salah. Ayatin untuk salah 32 nih. Jika hendak mencabut nyawa orang yang baik, yang kuruna salamun alaikum, malaikat salam dulu. Sama gak seneng kira-kira terus diantar seneng, dikubur seneng, bangkit maksar seneng, puncak kebahagiaan surga enak tok kowe dadi wong iman. Ono kaya. Maka sekali lagi kembali dengan bahasan sabar kaitannya dengan misalnya terjadi wabah itu, karena sebagian itu sebagai adab, sebagian yang lain bagi orang itu rahmat.
Maka dikatakan Rasulullah, falaisa min abdin yaqau fit tauni fayanqusu fi baladi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Maka kata Rasulullah, tidak ada seorang hamba pun yang tinggal di satu tempat yang terjadi wabah, kemudian ia bersabar serta berharap adanya pahala dari Allah dan meyakini bahwa wabah itu tidak akan mengenainya kecuali semua itu sudah ada ketentuan dari Allah, maka baginya akan diberi pahala oleh Allah semisal pahala orang yang mati syahid. Ini buat mati, ini sing mati jelas syahid. Kalau hambamu yang beriman karena itu tadi misalnya kena meninggal, jelas dia syahid. Tapi yang hidup masih diberikan kesempatan oleh Allah, walaupun dia tidak kena dengan itu tadi, sabiran muhtasiban layak anahu la yusibu illa ma kataballahu la, yakin bahwa yang menimpa itu sudah sesuai dengan catatan Allah. Maka dengan itu yang bersangkutan dipahalai oleh Allah dengan setara pahala orang yang mati syahid. Hanya saja Bapak Ibu, nek sing urip sih berarti napa sih diwehi napa kesempatan untuk menambah pundi-pundi pahala. Adapun yang kabundut oleh Allah, derajatnya memang derajat syahid, tapi perlakuannya kaitannya dengan jenazah ya diperlakukan sebagaimana jenazah biasa. Kalau tidak memungkinkan, bukan berarti terus gak dimandikan, gak dikafani, gitu, tetap diperlakukan sebagaimana mestinya. Kalau tidak memungkinkan, bisa untuk ditayamumkan saja. Misalnya tidak memungkinkan, ya sudah cukup ditayamumkan. Bukan berarti seperti orang mati kemudian tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolat, tidak, ya tetap dimandikan hanya karena satu sebab, pengganti mandi ditayamumkan, tetap dikafani dan tetap disolatkan jenazahnya. Sholat jenazah tetap. Itu sampai gak sholat jenazah. Ada pun sholat jenazah, gak mau duduk masjid. Selama tidak di kandang kambing ya apa? Atau yang umum kan apa? Kemarin apa di mobil, tidak apa-apa, Bu. Ini hal di antara yang perlu diperhatikan kaitannya dengan bersabar tatkala misalnya terjadi wabah itu. Maka bagi yang meninggal diderajatkan syahid, yang tidak maka terkait dengan itu semuanya harus meyakini dengan yang seyakin-yakinnya bahwa wabah itu tidak akan menimpa kepada siapa kecuali memang sudah ada ketentuan dari Allah. Maka harus bersabar, kemudian berharap pahala. Maka dengan itu yang bersangkutan akan dipahalai oleh Allah dengan pahala setara orang yang mati syahid. Ada yang tanyakan barangkali?
Bapak, Ibu? Oh, nomor cukup. Ibu dan cukup. Di antara masalah sabar memang hadisnya memang banyak sekali. Insyaallah nanti kita akan sambung pada bulan yang akan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi manusia yang semakin tawadhu, semakin lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makin bersabar dalam menghadapi apapun bentuk ujian ketika hidup di dunia ini. Dan tidak hanya itu, mudah-mudahan anak-anak keturunan kita pun juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak keturunan yang sholih sholihah, yang senantiasa tunduk patuh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu supaya nanti harapan kita bisa berkumpul kembali bersama anak keturunan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang punya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.